Sedulur, kali ini saya, Pramugara Aji Perdana bersama Rara TV akan mengajak sedulur semua menembus jalanan yang berkabut dan berliku-liku dari titik nol Cemoro Kandang, Tawangmangu sampai di Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Tentu saja saya masih selalu berharap sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Ikuti video ini dari awal sampai akhir karena di perjalanan akan menemui banyak tikungan dan kabut tebal yang membuat suasana semakin syahdu. Kira-kira peta perjalanannya seperti ini. Pokoknya ora mandek senajan dengkul jredeg. Ayo cintai negeri kita sendiri. Sedulur, dari Puncak Pas Cemoro Kandang, ayo ikuti saya ke Jawa Timur. Cemoro Kandang yang mempunyai ketinggian 1830 mdpl mulai kita tinggalkan untuk menuju ke Jawa Timur. Di sebelah kanan banyak warung-warung makan dan resto yang biasa menjadi peristirahatan para pelancong yang melewati tempat ini, baik dari wilayah Jawa Tengah ke Jawa Timur maupun sebaliknya. Oh ya sedulur, bahwa Cemoro Kandang ini berada di wilayah Jawa Tengah ujung paling timur. Tepatnya berada di Gondosuli Kidul, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sesungguhnya di sisi kanan itu kita bisa melihat jurang dan bukit-bukit serta lembah ngarai yang sangat indah. Tetapi saat ini tertutup oleh rumah makan dan warung-warung yang menjamur. Saat ini kita telah sampai di gapura perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, saat ini kita berada di Cemoro Sewu, masih di lereng selatan Gunung Lawu. Jalan berliku sangat indah. Di sebelah kanan adalah wilayah Tirto Gumarang. Di belakang warung-warung itu ada perkebunan stroberi yang sangat luas, merupakan agrowisata buah stroberi petik sendiri. Bisa kita lihat kebun stroberi di sana yang sangat luas. Di depan, bila berbelok ke kiri ke arah base camp pendakian Gunung Lawu, kita lurus saja. Sedulur, kebetulan cuaca kali ini cepat berganti-ganti dari cerah, mendung, berkabut. Ya, tentu saja karena ini di wilayah lereng gunung yang biasanya cuaca mudah berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Kita melewati hutan-hutan dengan pohon-pohon yang berusia sangat tua, bahkan telah berusia ratusan tahun. Pohon-pohon ini berada di kiri kanan perjalanan kita. Jalan terus masih meliuk dan menurun. Kebetulan saat ini jalanan sangat lengang, namun demikian jalan cukup lebar dan diaspal dengan sangat halus
sehingga membuat nyaman siapa saja yang berkendara saat ini. Sedulur, cuaca cerah yang kita lihat saat ini kadang-kadang dalam perjalanan nanti secara tiba-tiba kabut turun sehingga menutupi jarak pandang kita untuk melihat ke depan. Bahkan apabila kabut sangat ekstrim, bisa jadi jarak pandang kita maksimal hanya 10 meter. Untuk itu, siapapun juga yang berkendara di tempat ini harus ekstra hati-hati, karena banyak bahaya yang mengintai di perjalanan kita, seperti jalanan yang menurun dan menikung tajam, kabut yang kadang-kadang sangat tebal sehingga mengganggu pemandangan, serta tebing-tebing yang rawan longsor. Untuk melewati tempat ini, tentunya kita harus menyiapkan kendaraan yang betul-betul prima. Baik mesin maupun rem dan juga ban kendaraan harus dikontrol anginnya secara seksama. Karena dalam perjalanan dari Cemoro Kandang sampai ke Pelausan, jarang kita temui bengkel kendaraan bermotor. Sedulur, dalam jarak setiap beberapa ratus meter ada baliho atau billboard yang menghimbau kepada kita semua sebagai pengguna jalan agar selalu berhati-hati bila melalui kawasan ini. Ya, papan-papan peringatan itu dibuat oleh Dinas Perhubungan agar kita selamat sampai di tujuan. Sesekali perjalanan kita harus memperlambat laju kendaraan karena kabut tiba-tiba turun sehingga sangat mengganggu pandangan ke depan bila jalan menikung dan menurun tajam. Namun demikian, justru kabut yang turun ini menambah sensasi tersendiri sehingga perjalanan kita terasa syahdu. Ya, bagaimana tidak, karena cuaca di siang hari di tempat ini kita merasa dingin karena dipengaruhi oleh hembusan uap air yang menerpa tubuh kita. Sedulur, bagaimana kita tidak mengagumi pemandangan yang sangat indah ini? Semakin tebal kabut yang ada, semakin indah pula suasana. Walaupun tentu saja keindahan akan lebih terasa bila kita memiliki hati yang gembira saat berkendara. Selalu dan selalu papan peringatan terpampang di depan agar kita berhati-hati. Karena kadang-kadang kita terpesona oleh keindahan alam sehingga terlena dengan bahaya yang mengancam.
Nah, sedulur, sesungguhnya banyak jalan dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jawa Timur atau sebaliknya. Namun, jalan Tawangmangu Sarangan atau Tawangmangu Magetan merupakan jalan yang paling indah. Bagaimana tidak, selain jalan ini halus, berkelok-kelok syahdu, di kanan kiri perjalanan kita banyak pepohonan hijau, serta kadangkala kabut yang tiba-tiba turun. Semuanya berpadu menjadi suatu fenomena pemandangan alam yang sangat indah. Tentu saja hal seperti ini hanya bisa kita jumpai di tempat-tempat yang merupakan dataran tinggi. Lain halnya bila di luar negeri, kemungkinan pemandangan seperti ini akan kita jumpai sekalipun di dataran rendah. Namun, saya punya keyakinan keindahan alam di Indonesia tidak kalah dengan apa yang ada di luar negeri. Di sebelah kanan adalah Lawu Grand Forest yang di dalamnya ada wisata alam, musola, camping ground, meeting room, dan lain sebagainya. Di sebelah kiri adalah Dinosaurus Park Mojosemi. Kita melintasi jembatan Sarangan Mojosemi. Jalan masih meliuk dan menurun. Di sebelah kiri sesungguhnya kita juga bisa melihat pemandangan lereng bukit dan jurang yang sangat indah. Namun sekarang di tempat ini sudah mulai berjamur warung-warung sehingga pemandangan kita sedikit tertutupi. Mestinya oleh pemerintah setempat keberadaan warung-warung itu bisa ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keindahan dari pandangan setiap pengguna jalan. Jalan ini terus menurun dan menikung nyaris tanpa tanjakan sama sekali. Kabut masih turun di tempat ini sekalipun tipis-tipis, namun masih membatasi jarak pandang kita. Saat ini kita sudah sampai di seputaran Sarangan. Di tempat ini ada wisata alam berupa Danau Sarangan yang dulu konon katanya sebuah kawah dari gunung yang sudah mati dan terisi oleh air. Namun kali ini kita tidak mampir ke Sarangan.
karena kita ingin melanjutkan perjalanan ke arah Magetan. Sedulur, dulu jalan ini sangat jarang dilewati oleh kendaraan roda 4, terlebih kendaraan besar seperti bis. Karena dulu terkenal bahwa tanjakan antara Tawangmangu sampai Cemoro Sewu adalah tanjakan yang sangat terjal. Setelah ada jalan yang baru, tanjakan yang dulunya terjal sekarang semakin langsam, sehingga kita bisa melihat sendiri saat ini banyak kendaraan yang lalu lalang melintasi jalan ini. Sedulur, sebenarnya tujuan utama kita adalah ke Kota Ngawi untuk melihat Tugu Kartonyono seperti lagu yang dinyanyikan oleh Dani Caknan. Tetapi episode video ini hanya sampai di Pelausan. Selanjutnya untuk ke Kota Ngawi akan saya buat dalam episode yang lain. Sedulur, di sini pula, tepatnya di Sarangan, juga telah menjamur warung-warung di tepi jalan. Kita berhenti sejenak untuk melihat pemandangan yang sesungguhnya bisa kita lihat tanpa berhenti. Namun, kali ini terpaksa berhenti karena hanya ada celah sedikit dari warung-warung yang telah berdiri di tempat ini. Terlihat dari tempat ini adalah tempat wisata Danau Sarangan. Ya, sesungguhnya di sana ada banyak fasilitas seperti speedboat yang digunakan oleh para wisatawan untuk mengelilingi danau. Juga di tepian danau banyak disewakan kuda tunggangan yang juga dipergunakan oleh wisatawan untuk mengelilingi danau. Serta di sekeliling danau banyak warung-warung kuliner dan wahana-wahana lain tentunya. Kita lanjutkan perjalanan masih menuruni Jalan Tawangmangu Magetan. Gambar ini diabadikan pada hari Senin sehingga jalan yang kita lalui terasa sepi. Apabila perjalanan kita di hari libur atau weekend, maka jalan ini sangat padat. Baik yang dari atas mau ke bawah, begitu pula sebaliknya. Karena jalur ini merupakan jalur wisata yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti yang tadi kita lihat bahwa di sepanjang jalur ini banyak tempat-tempat yang merupakan destinasi wisata. Sekali-kali bolehlah sedulur apabila dari wilayah Yogyakarta atau Surakarta akan ke Jawa Timur melewati jalan ini, atau sebaliknya yang dari arah Kediri, Madiun yang akan ke Jawa Tengah pun akan lebih asik bila melalui jalan ini. Sedulur, rupanya di tempat ini baru saja diguyur hujan.
terlihat dari aspal jalanan yang basah. Untuk itu, kita harus tetap berhati-hati karena tentu saja jalan semakin licin. Masih selalu saja terlihat papan peringatan agar kita selalu berhati-hati dengan adanya tikungan tajam dan jalan yang menurun. Kita disarankan untuk menggunakan gigi rendah apabila kita menggunakan kendaraan manual. Ada persimpangan. Bila ke kanan, ke arah Telaga Sarangan, kita lurus saja tetap melintasi Jalan Tawangmangu, Magetan. Inilah pemandangan yang indah di seputaran Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sedulur, sejak dari awal kita mulai perjalanan sampai saat ini, pemandangan yang kita lihat selalu indah tiada habis-habisnya. Tentu saja ini akan menjadi bahan cerita sebagai oleh-oleh keluarga kita yang tinggal di rumah dan tidak ikut dalam perjalanan ini, atau bahkan bisa menjadikan referensi para sedulur yang saat ini mengikuti perjalanan virtual bersama Rara TV tentunya. Sedulur, di kanan kiri perjalanan kita banyak warung-warung penjual stroberi. Ya, karena di kiri kanan perjalanan kita, di belakang warung dan rumah-rumah adalah merupakan perkebunan stroberi. Tentu saja buah stroberi sangat cocok ditanam di tempat ini karena tempat ini berudara dingin ataupun sejuk. Sedulur, kita masih melihat tebing dan jurang dalam perjalanan kita. Saat ini kita sampai di wilayah Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sedulur, sekian dulu perjalanan kita dari Cemoro Kandang menuju ke Plaosan, Magetan, Jawa Timur. Ora mandek senajan dengkul sredeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.